Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, apalagi di kondisi seperti ini. Oke, oke. Selamat datang di pertemuan berapa ini? Pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan masuk nih ke materi akuntansi perusahaan jasa bagian pertama. Nah, untuk akuntansi perusahaan jasa ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang untuk bagian pertama ini lebih ke konsepnya, dan yang bagian kedua nanti kita baru masuk ke siklus dari akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar nih eh, kayak pengertian dari akuntansi itu sendiri, konsepnya ya kan. Kemudian pertemuan yang kedua kita juga udah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Masih ingat kan kalau persamaan dasar akuntansi itu konsepnya aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu sama aja kayak akun harta, dan pasiva itu sama dengan kewajiban plus modal, kayak gitu kan, utang plus modal. Jadi diingat-ingat ya. Nah, karena persamaan dasar akuntansi itu nanti juga bakal ngaruh sebagai modal dasar kalian untuk mempelajari yang namanya akuntansi perusahaan jasa. Oke, kita masuk nih ke akuntansi perusahaan jasa. Nih, sebelumnya, tujuan pembelajaran kalian mempelajari yang namanya akuntansi perusahaan jasa itu untuk apa sih? Yang pertama, agar kalian itu dapat mengklasifikasi jenis-jenis dari perusahaan jasa. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang karakteristik dari perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tahapan proses akuntansi. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi tahapan proses kegiatan akuntansi. Kemudian kalian dapat menganalisis transaksi terhadap akun dan mekanisme debit dan kredit. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari akun buku besar seperti itu. Selanjutnya, kita masuk aja ya langsung ke pengertian dari perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Ada yang kenal nggak? Pasti ada yang kenal sih. Soalnya awam kita ketemui di lingkungan sekitar kita. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu adalah melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau jasa. Seperti itu. Dia melayani masyarakat, tapi bentuk yang mereka produksi itu bukan berupa suatu barang yang berwujud, tapi yang tidak berwujud kayak gitu. Dia menjual jasanya mereka seperti itu. Nah, meskipun produk akhir perusahaan jasa itu tidak berwujud atau berupa suatu layanan, namun perusahaan jasa itu tetap membutuhkan yang namanya produk berwujud untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Contoh nih, perusahaan jasanya itu adalah perusahaan salon kayak gitu. Salon kok walaupun dia memberikan jasa layanan, ya kan, jasa layanan kepada apa, kepada konsumennya, tapi kan dalam melayani konsumennya itu kan juga membutuhkan yang namanya produk berwujud kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti walaupun walaupun bentuknya jasa, tapi mereka tetap membutuhkan yang namanya produk berwujud kayak gitu. Makanya diperlukan yang namanya akuntansi seperti untuk mencatat kegiatan transaksi kayak gitu. Kegiatan transaksi atau untuk mendukung kegiatan operasionalnya seperti itu. Jadi paham ya pengertian dari perusahaan jasa. Nah, kemudian kita lanjut nih ke jenis-jenis dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa sendiri itu macam-macam nih. Ada yang perusahaan jasa dalam jasa keuangan, contohnya seperti bank, perusahaan asuransi, atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ada di bidang telekomunikasi, contohnya seperti Telkom, Indosat,
atau XL atau apapun kayak gitu ya. Kemudian ada jasa transportasi, contohnya seperti Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu di pesawat, kemudian ada KAI, Kereta Api Indonesia, atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ada lagi di bidang jasa kesehatan, contohnya seperti BPJS, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, atau yang lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir seperti di bidang jasa pendidikan, contohnya ya kayak semisal sekolah atau universitas atau kayak lembaga pendidikannya lainnya kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya jenis-jenis dari perusahaan jasa. Udah dapat gambaran kan contoh dari perusahaan jasa itu seperti apa? Ya, contohnya itu ya seperti ini kayak gitu. Oke, kita next lagi ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik dari perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa itu kayak gimana sih? Nah, karakteristiknya atau ciri-cirinya itu yang pertama adalah dia tidak berwujud. Maksudnya, dia tidak memiliki bentuk fisik nyata dan tidak dapat dilihat atau diraba, hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti itu. Dia nggak ada wujud fisiknya, nggak kayak nggak kayak apa bentuk produk asli seperti itu. Dia hanya kita bisa rasakan manfaatnya kayak gitu. Paham nggak sih kayak gitu? Kayak kayak misal sawan kayak gitu kan. Kita kan nggak bisa ngeliat apa sih mereka tuh apa bentuk produk yang mereka hasilkan tuh apa nggak tahu kan. Tapi mereka kita dapat merasakan manfaatnya. Kita bisa mendapatkan fasilitas kayak pelayanan dari mereka nyalon kayak gitu. Seperti itu intinya. Kemudian adalah berubah-ubah. Maksudnya, setiap jasa yang diperdagangkan itu tidak memiliki standarisasi tertentu. Semuanya itu tergantung pada selera konsumen, kayak gitu. Jadi, nggak ada standarisasi sesuai dengan apa yang maunya konsumen, kayak gitu. Kemudian, tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan. Mereka itu dilakukan secara bersamaan. Antara produksi dengan penjualan itu dilakukan secara bersamaan kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat disimpan. Maksudnya jasa itu tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda sehingga perusahaan jasa ini dia tidak memiliki yang namanya persediaan kayak gitu. Jadi tidak dapat disimpan kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya karakteristik dari perusahaan jasa. Oke, kita next. Nah, kita masuk nih ke bukti transaksi perusahaan jasa. Jadi, sebelum kita masuk kayak ke tahap atau siklus akuntansi, itu kan kita perlu nih mengetahui yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu kan nanti kan mempengaruhi di pencatatan kayak gitu kan. Nah, bukti transaksi sendiri itu terbagi nih menjadi dua jenis kayak gitu. Ada yang bukti eksternal dan juga bukti internal. Bukti eksternal itu yang seperti apa? Itu adalah bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya kayak kwitansi, kemudian faktur, kemudian nota kredit, kemudian nota debit, kayak gitu. Kemudian kalau bukti internal itu bukti yang kegiatan transaksinya itu ada di dalam lingkungan perusahaan kayak gitu. Contohnya kayak memo, kemudian bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Oke, kita bahas satu-satu contoh bukti dari masing-masing bukti eksternal sama bukti internalnya ya. Nah, kita masuk ke bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu ada pertama adalah kwitansi. Apa sih kwitansi? Kwitansi itu merupakan bukti bahwa perusahaan itu telah menerima atau membayar sejumlah uang kayak gitu. Kemudian faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit kayak gitu atau tidak tunai. Kemudian nota kredit. Nota kredit itu merupakan transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksinya sebelum transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Jadi kalau nota kredit ini dikeluarkan oleh si penjual kayak gitu.
karena adanya produk yang dikembalikan seperti itu. Nah, kalau nota debit dia itu kebalikannya dari nota kredit. Kalau nota kredit itu yang dikeluarkan oleh si pembeli karena dia itu mengembalikan produk kepada si penjual, karena contohnya kayak misal ada yang rusak kayak gitu. Nah, kemudian dikembalikan ke penjual. Nah, pembelinya itu dia mengeluarkan nota debit kayak gitu. Kalau nota kredit itu dikeluarkan si penjual karena adanya eh, barang yang dikembalikan gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Ini contoh dari kwitansi kayak gitu. Contohnya ini ada sudah diterima pembayaran kayak gitu atas pembelian motor Honda sebesar 10.500.000. Ini adalah contoh dari kwitansi. Kemudian contoh faktur, dia pembelian tapi secara kredit kayak gitu. Itu ada penjualan atas jasa instalasi periode Februari 2013 kayak gitu. Kemudian ada lagi contoh nota kredit. Nih, nota kredit ini yang dikeluarkan oleh si penjual. Kami telah mengkredit rekening saudara mesin jahit kayak gitu. Seperti itu. Dan kemudian ada contoh nota debit ini yang dikeluarkan oleh si pembeli. Dia mengembalikan kain Famatek karena warnanya tidak sesuai dengan pesanan seperti itu. Sehingga di akun penjualnya itu dia maksudnya persediaan kainnya dia bertambah kayak gitu, persediaan, sehingga debit rekening saudara seperti itu. Oke, nah kita masuk ke bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal itu ada yang pertama adalah memo. Memo itu apa? Memo merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansinya untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern. Jadi, bukti transaksi nih yang dikeluarkan oleh si pejabat atau pemimpinan. Kemudian bukti transaksi itu dikasih ke bagian akuntansi atau keuangan. Kemudian dari bukti itu nanti dicatat sama si sama bagian akuntansi atau keuangannya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Kemudian adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu merupakan bukti yang dikeluarkan oleh bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan gitu. Dan yang terakhir, bukti kas keluar. Ini kebalikannya, yaitu bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan kayak gitu. Nah, contohnya nih. Ini adalah contoh memo. Nih, seperti dari pimpinan untuk bagian pembukuan. Halnya berupa penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusunkan 100% dari harga perolehan. Jadi kayak gitu. Dari pimpinannya ke bagian pembukuan atau bagian akuntansinya seperti itu. Kemudian ada halnya. Halnya berupa apa sih? Seperti itu. Kemudian adalah contoh bukti kas masuk. Ini bukti kas masuk diterima dari Bapak Suparman. Uangnya sebesar Rp150.000 untuk pembayaran penjualan buku tulis sebanyak 10 buah yang satu piece-nya itu seharga 15.000 seperti itu. Kemudian contoh bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibayar kepada Tuan Kaswian sebanyak Rp250.000 untuk pembayaran pelunasan utang. Jadi seperti itu ya contohnya ya. Paham ya? Jadi contoh maksudnya bukti transaksi itu dibagi menjadi dua. Bukti internal sama bukti eksternal. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, selanjutnya adalah mekanisme debit, kredit, dan saldo normal. Nah, ini kalian harus paham nih, karena mekanisme debit, kredit, sama saldo normal ini
nantinya mempengaruhi dalam pencatatan kayak gitu. Ini contohnya. Sebentar. Di sini ada aset atau harta. Pencatatannya, ini maksudnya pencatatan itu ada sisi debit sama kredit. Kemudian ada saldo normalnya. Jadi, maksudnya adalah di sini ada akun harta atau aset. Dia kalau bertambah itu dicatat di sebelah debit. Kalau dia berkurang itu dicatat sebelah kredit seperti itu. Nah, saldo normalnya dia sendiri itu ada di sisi debit. Kayak gitu. Contohnya kayak eh, apa? Diterima kas masuk. Kalau diterima kas masuk itu kan penambahan kan ya, penambahan aset kayak gitu. Nah, penambahan aset nanti dia dicatatnya di sebelah debit. Kemudian contoh lagi kayak misal dikeluarkan kas sebesar 1 juta untuk membayar utang. Itu kan dia kasnya keluarkan ya. Kasnya keluar itu maka dia dicatat di sebelah kredit kayak gitu. Nah, nanti biasanya itu kan ada yang namanya neraca saldo atau kayak buku besar. Buku besar besok kita pelajari. Nah, pokoknya intinya saldo normalnya dia dari aset itu dia masuk ke debit kayak gitu. Intinya dipahami. Kemudian ada lagi liabilitas atau utang. Liabilitas atau utang ini kalau dia berkurang itu dia masuknya ke debit. Kalau dia bertambah, dia masuknya ke kredit kayak gitu. Saldo normalnya dia sendiri adalah kredit. Contoh nih, contohnya utang itu misal dibayar utang. Utangnya dia kan berkurang kan ya. Nah, kalau utangnya berkurang berarti dicatatnya di sebelah debit kayak gitu. Kalau contohnya yang kredit atau bertambah itu misal dia membeli barang dengan kredit. Berarti kan dia menambah utang kan ya. Nah, menambah utangnya itu nanti dia dicatat di sebelah kredit. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal itu kalau misalnya dia berkurang, itu dicatatnya sebelah kredit, kayak gitu. Debit. Kalau misalnya bertambah, dicatat di sebelah kredit. Contohnya kayak kalau modal itu kan dia dipengaruhi kayak pendapatan sama beban. Kalau beban itu kan mempengaruhi modal, ya kan? Mempengaruhi modal. Nah, modalnya dia berkurang. Nah, modalnya dia berkurang, nanti dia dicatatnya di debit. Contohnya kalau yang di kredit, itu kayak penyerahan modal. Penyerahan modalnya itu nanti dia dicatat di sebelah kredit. Gitu. Nah, pendapatan. Pendapatan itu kalau dia berkurang itu dicatat di sebelah debit, kalau dia bertambah itu dicatat sebelah kredit. Contohnya kayak misal pendapatan dia bertambah itu kayak misal diterima uang atas balas penjualan jasa. Nah, itu nanti dia dicatatnya, dia kan mempengaruhi pendapatan dia bertambah kan ya. Dan nanti dia dimasukkan ke kredit kayak gitu. Selanjutnya ada beban. Nah, beban ini kalau dia bertambah di sebelah debit, kalau dia berkurang itu di sebelah kredit. Nah, contohnya dia bisa bertambah itu seperti kayak misal ada beban gaji yang belum dibayar, berarti dia menambah bebannya dia kan, berarti dicatat di sebelah debit. Kemudian kalau bebannya kredit itu contohnya seperti udah dibayar beban gaji kayak gitu, maka bebannya dia kan berkurang sehingga dicatat di sebelah kredit. Sedangkan saldo normalnya dia sendiri itu ada di sebelah debit. Jadi dihafalkan ya pencatatannya kayak gitu. Kalau tambah di sebelah mana, kalau berkurang di sebelah mana, kalau ininya ini harus dihafalkan karena nanti akan mempengaruhi kalian dalam pencatatan jurnal ataupun pencatatan lainnya kayak gitu. Jadi perlu dipahami. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah penggolongan akun. Jadi penggolongan akun seperti yang Boris jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu akun itu dibagi menjadi dua kan.
akun real dan akun nominal. Akun real itu meliputi seperti aktiva, hutang, plus modal. Nah, aktiva itu contohnya ada aktiva lancar, ada yang investasi, ada yang aktiva tetap, ada yang tidak berwujud, dan lain-lainnya. Sedangkan hutang itu ada yang bentuknya lancar dan hutang jangka panjang. Kalau modal itu ada yang modal perorangan, ada yang persekutuan, ada yang berbentuk PT, kayak gitu. Nah, biasanya akun real ini dicatat di laporan keuangan neraca seperti itu. Nah, kemudian kalau akun nominal itu ada bentuknya pendapatan sama beban. Nah, pendapatan ini ada yang pendapatan usaha, ada yang pendapatan di luar usaha, seperti itu. Nah, kalau beban itu ada yang beban usaha dan ada beban lain-lain, kayak gitu. Contohnya beban lain-lain kayak beban apa ya, bayar gaji, beban beban apa, advertisi atau iklan kayak gitu. Besok kita pelajari. Kita bakal nemu yang namanya macam-macam akun kayak gitu. Kalau kita misalnya udah masuk ke transaksinya. Ini lebih ke pengenalan aja dulu. Nah, seperti yang Bu Rizky jelasin kemarin juga di pertemuan sebelumnya, penggolongan akun itu kan ada real sama nominal. Real itu ada aset, kewajiban ekuitas dicatat dalam neraca, dan yang nominal itu ada pendapatan sama beban. Nah, yang dicatat di dalam laporan laba rugi. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekian pertemuan kali ini. Kalau misalnya dari kalian ada yang dibingungkan, bisa tanya ke Bu Rizky atau ke Bu Mus. Oke, jadi pertemuan ini kita udah belajar apa? Konsep dari akuntansi perusahaan jasa ya kan? Nah, untuk pertemuan besok kita bakal masuk nih ke bagian kedua. Ini masuk ke siklus akuntansi. Kita udah bakal masuk ke transaksinya. Jadi, eh, Bu Rizky harap kalian paham nih sama konsepnya perusahaan jasa, khususnya di bagian yang analisis debit kredit sama saldo normal. Itu kalau bisa kalian hafalkan ya, karena itu nanti mempengaruhi kalian dalam yang namanya pencatatan transaksi. Seperti itu. Oke, seperti Bu Rizky bilang tadi, kalau misalnya ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya langsung ke Bu Rizky atau Bu Mus. Oke, jangan malu untuk bertanya. Oke, dan satu hal lagi, kalau misalkan ada apa hal-hal penting dari apa materi ini, jangan lupa dicatat di buku gelatik. Buku gelatik, usahakan kalian punya buku gelatik karena nanti kita uh, penulisan atau pencatatan transaksi, bikin jurnal-jurnal itu di buku gelatik biar biar apa bisa lebih luas kayak gitu ya. Jadi jangan lupa dicatat materi-materi penting seperti itu. Oke, sekian pertemuan kali ini. Uh, Kurang dan lebihnya Bu Rizky mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.